Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Reguler tahun 2022 Unisnu Jepara. Pada Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Reguler tahun 2022 Unisnu Jepara ini ditujukan kepada dosen Unisnu Jepara dan mahasiswa Unisnu Jepara. Yang menjadi kebijakan dasar diantaranya adalah 1. Mengawal implementasi Renstra Unisnu Jepara dan roadmap penelitian program studi. 2. Mengawal proses hilirisasi hasil penelitian pada pengabdian kepada masyarakat. 3. Mengawal implementasi SDGs Desa dan RIRN sesuai periode PRN yang sedang dijalankan dengan penguatan tema penelitian yang terkait dengan Green Economy, Blue Economy, Digital Economy, pariwisata, dan kemandirian kesehatan. 4. Mendukung program MBKM dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Skema penelitian reguler Unisnu Jepara dibagi menjadi 3 macam. 1. Skema penelitian kolaborasi dosen dan mahasiswa. Pada skema kolaborasi dosen dan mahasiswa, diharapkan dapat meningkatkan hasil penelitian dosen bersama mahasiswa dengan ketentuan ketua pengusul minimal berpendidikan magister dengan jabatan fungsional maksimal lektor, anggota pengusul minimal 1 orang dosen dan 2 orang mahasiswa, dan luaran wajibnya adalah publikasi 1 artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 6 atau 5 dengan anggaran sebesar Rp4.000.000 per judul. Skema penelitian reguler Unisnu Jepara yang kedua adalah kolaborasi antar perguruan tinggi dalam negeri. Pada skema kolaborasi antar perguruan tinggi dalam negeri, diharapkan dapat meningkatkan hasil penelitian antara dosen bersama mahasiswa Unisnu Jepara, dosen bersama mahasiswa Universitas Wahid Hasim Semarang, dan dosen bersama mahasiswa Institut Pesantren Matroli'ul Falah Pati, dengan ketentuan ketua pengusul minimal berpendidikan magister dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli. Anggota pengusul minimal 1 orang dosen dan 1 orang mahasiswa, dan luaran wajibnya adalah publikasi 1 artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 atau 4, dengan anggaran Rp7.000.000 per judul dari Unisnu Jepara, Rp3.000.000 per judul dari IPMAFA dengan kuota 2 judul, dan Rp7.000.000 per judul dari Unwahas dengan kuota sebanyak 3 judul. Skema penelitian reguler Unisnu Jepara yang ketiga adalah kolaborasi antar perguruan tinggi luar negeri. Pada skema kolaborasi antar perguruan tinggi luar negeri, diharapkan dapat meningkatkan hasil penelitian dosen bersama mahasiswa Unisnu Jepara dengan dosen dan mahasiswa pada universitas luar negeri. Pada tahun ini, penugasan diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan ketentuan ketua pengusul minimal berpendidikan magister atau doktor dengan jabatan fungsional minimal lektor, anggota pengusul minimal 2 orang dosen dan 2 orang mahasiswa, dan luaran wajibnya adalah publikasi 1 artikel ilmiah pada jurnal internasional terindeks Scopus dengan anggaran sebesar Rp22.000.000 per judul. Skema stimulus publikasi reguler Unisnu Jepara dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, skema stimulus artikel internasional bagi dosen studi lanjut S3 dan akselerasi lektor kepala. Pada skema stimulus artikel internasional bagi dosen studi lanjut S3 dan akselerasi lektor kepala ini, diharapkan dapat meningkatkan hasil publikasi internasional dosen dengan ketentuan 1. Dosen yang sedang menempuh S3 minimal semester 2 dan belum pernah mendapatkan hibah percepatan doktor. Dan yang kedua, dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal lektor dengan luaran wajib yaitu publikasi 1 artikel ilmiah di jurnal internasional terindeks Scopus dengan anggaran yang akan diperoleh sebesar Rp2.000.000 per judul. Skema stimulus publikasi reguler Unisnu Jepara yang kedua adalah skema stimulus artikel nasional ISSN bagi mahasiswa.
Pada skema stimulus artikel nasional bagi mahasiswa ini, diharapkan dapat meningkatkan hasil publikasi nasional mahasiswa dengan ketentuan ditujukan bagi mahasiswa aktif Unisnu Jepara dan akan diberikan anggaran sebesar Rp500.000 per judul. Skema pengabdian kepada masyarakat reguler Unisnu Jepara dibagi menjadi 3 bagian, antara lain 1. Skema pengabdian kepada masyarakat kolaborasi dosen dan mahasiswa. Pada skema pengabdian kepada masyarakat kolaborasi dosen dan mahasiswa ini, diharapkan dapat meningkatkan hasil pengabdian dosen bersama mahasiswa Unisnu Jepara dengan ketentuan Ketua pengusul minimal berpendidikan magister dengan jabatan fungsional maksimal lektor. Anggota pengusul minimal 1 orang dosen dan 2 orang mahasiswa, dan luaran wajibnya adalah publikasi artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi Sinta 5 atau 6, publikasi media massa, dan video kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp6 juta per judul. Skema pengabdian kepada masyarakat reguler Unisnu Jepara yang kedua adalah kolaborasi antar perguruan tinggi dalam negeri. Pada skema pengabdian kolaborasi antar perguruan tinggi dalam negeri, diharapkan dapat meningkatkan hasil pengabdian dosen bersama mahasiswa Unisnu Jepara, dosen bersama mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Semarang, dan dosen bersama mahasiswa Institut Pesantren Matoliul Falah Pati, dengan ketentuan 1. Ketua pengusul berpendidikan magister atau doktor dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli. 2. Anggota pengusul minimal 2 orang dosen dan minimal 2 orang mahasiswa. Dan yang ketiga, ketua pengusul tidak sedang mendapatkan hibah pengabdian eksternal. Dengan luaran wajib diantaranya adalah 1. Publikasi 1 artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 atau 4. 2. Publikasi media massa, dan yang ketiga, video kegiatan. Dengan anggaran Rp6 juta per judul dari Unisnu Jepara dengan kuota sebanyak 3 judul, Rp6 juta per judul dari Unwahas Semarang dengan kuota sebanyak 3 judul, dan Rp3 juta per judul dari IPMAFA Pati dengan kuota sebanyak 3 judul. Skema pengabdian kepada masyarakat reguler Unisnu Jepara yang ketiga adalah stimulus pengabdian kepada masyarakat. Pada pengabdian masyarakat ini dijalankan oleh dosen secara mandiri, baik sebagai narasumber atau atas dasar inisiatif personal dengan sifat kegiatannya berkelanjutan, yaitu minimal 2 kali atau hari pelaksanaan. Adapun ketentuan diantaranya 1. Kegiatan narasumber dosen dilaksanakan minimal 2 hari dengan tema dan kegiatan yang sama. 2. Kegiatan dosen sebagai narasumber yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN di satu desa yang sama dengan tema yang boleh berbeda, minimal 2 kali kegiatan. 3. Kegiatan bersifat berkelanjutan yang dibuktikan dengan dokumentasi kunjungan berulang. Adapun laporan wajib yang harus dipenuhi diantaranya laporan pengabdian sederhana dilengkapi halaman pengesahan, materi-materi kegiatan, surat tugas LPPM, dokumentasi kegiatan, daftar hadir, surat keterangan mitra, dan surat permohonan narasumber. Besaran nilai insentif yang akan diterima dengan kriteria 1. Narasumber atau pengabdian dosen dalam kota Jepara dengan jarak 1 hingga 15 km dari kampus, sebesar Rp300.000 per laporan. 2. Narasumber atau pengabdian dosen dalam kota Jepara dengan jarak 15,1 hingga 30 km dari kampus, sebesar Rp500.000 per laporan. Dan yang ketiga, narasumber atau pengabdian dosen luar kota Jepara dengan jarak lebih dari 30 km dari kampus, sebesar Rp700.000 per laporan. Adapun tanggal-tanggal penting yang perlu diingat mengenai jadwal pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat reguler tahun 2022 Unisnu Jepara. Dimulai dengan pengumuman pengusulan pada 6 April 2022, pengusulan pada 6 hingga 22 April 2022, penilaian usulan mulai 25 April hingga 10 Mei 2022, penetapan usulan yang didanai pada 12 Mei 2022,
pengumuman usulan yang didanai pada 12 Mei 2022, kontrak pada 16 Mei 2022, pelaksanaan pada 16 Mei 2022, laporan kemajuan pada 16 Agustus 2022, monitoring dan evaluasi mulai 17 hingga 19 Agustus 2022, laporan akhir pada 16 Desember 2022, dan seminar hasil atau penilaian luaran pada 19 Desember 2022. Demikianlah launching ringkasan panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat reguler tahun 2022 Unisnu Jepara. Kami tunggu proposal terbaik Bapak Ibu dosen dan mahasiswa Unisnu Jepara. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.